Acara ini dipersembahkan oleh Ketika sebuah nyawa telah dititipkan, apakah kita berhak mencabutnya? Apakah ketidaksiapan menjadi alasan untuk menolak pemberian Tuhan? Sebagian orang menganggap ini adalah pilihan, bukan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi, benarkah begitu? Allah adalah pemberi rezeki. Jika Dia telah menitipkan kehidupan, tidakkah kita yakin bahwa Dia juga akan mencukupi? Lalu apakah menggugurkan amanah ini adalah jalan yang benar? Ataukah justru jalan menuju penyesalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Puasanya ada yang bolong-bolong? Alhamdulillah. Karena puasa ini betul-betul dimuliakan. Sampai dulu Rasulullah itu kalau puasanya mau habis, senang apa susah? Senang. Ah, Rasulullah itu kalau puasanya mau selesai, senang apa susah? Susah. Kalau kita? Senang. Nah, itu bedanya Rasulullah dengan ibu-ibu semuanya. Dari sisi ini sekali lagi, puasa itu saya lanjut untuk bertakwa. Di antara ketakwaan tidak boleh ada kekhawatiran terhadap rezeki. Karena Allah berfirman dalam surat Hud sampai wa ma min dabbatin fil ardi. Tidak ada makhluk yang melata di bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali dijamin rezekinya oleh Allah. Maka jangan sampai kita itu takut kepada anak sampai anak dibuang kemana. Malah dulu zaman jahiliyah anak perempuan dibunuh takut nggak dapat rezeki. Saya tanya ibu-ibu semuanya, cacing itu tinggalnya di dalam tanah, betul nggak? Tapi dapat rezeki nggak? Jadi jangan sampai takut rezeki sampai kita membunuh anak, membuang anak. Apalagi kalau Allah sudah anugerahkan anak kita sesuatu yang kita tidak sesuai kehendak kita. Karena serepot-repotnya orang punya anak banyak, lebih repot kalau nggak punya anak. Betul nggak? Maka anak ini dari jalan surgawi. Satu, dari anak nanti melahirkan anak-anak soleh. Kalau anak soleh dia akan mendoakannya. Dua, anak-anak itu akan memakaikan mahkota di surga dengan orang tuanya kalau dia mengamalkan Al-Quran. Maka Allah dengan tegas menegaskan supaya jangan sampai ada pembunuhan anak. Jangan sampai ada orang itu takut terhadap anak yang kira-kira tidak sesuai dengan keinginan kita, maka Allah yang akan jamin. Sekarang dibaca surat Al-Isra ayat 31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Ya, dulu ayat ini turun karena dulu ada orang pengen takut miskin, maka dia bunuh. Maka hari ini boleh nggak orang itu misalnya suami istri pengen punya rencana anaknya 2, 3, 4, boleh nggak? Tapi jangan dibunuh. Maka boleh karena memang kalau memang takut kesejahteraannya, jangan sampai rumahnya kecil tapi anaknya 8. Tidurnya kayak bandeng. Yang 3 di rumah, 3 di musola, yang lain titipkan mertua. Rumahnya 2, anaknya 8. Rumahnya tipe 4L, asal keluar lu lagi. Maka kewajiban orang tua betul kalau sudah dianugerahi anak, boleh berencana, tapi jangan sampai kita sampai membunuh kepada anak-anak kita. Tugas orang tua sekarang dibaca surat An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Satu, jangan sampai meninggalkan anak yang lemah. Lemah yang dimaksud adalah lemah keimanannya, lemah keberagamannya. Dua, Mereka yang lemah di belakang mereka yang khawatir terhadap kesejahteraannya. dan dua, khawatir kesejahteraannya. Maka sekali lagi, kalau rumahnya tipe 21, jangan bikin anak terlalu banyak. Berikutnya, Mereka yang hendak berbicara tutur kata yang benar. bertutur kata yang baik dan diajar ketakwaan. 4 ini tugas orang tua. Satu, jangan sampai kita takut miskin. Jangan sampai takut karena anak itu anugerah, betul nggak? Berapa banyak pengen punya anak, nggak dapat anak-anak. Sementara kadang-kadang orang nggak pengen punya anak,
Hamil juga. Ada nggak yang suaminya LDR, long distance relation, suaminya luar kota tapi istrinya hamil terus? Nah, ternyata di WA aja jadi karena pakai Bluetooth. Nah, kesentuh dikit, pelendung, Masya Allah biasa. Maka sekali lagi, anak bagian dari anugerah. Anak bagian dari hadiah, jangan sampai kita sia-siakan, karena itu jadi jalan surgawi bagi orang tuanya. Sampai sini bisa dipahami? Hidup adalah proses. Di atas semua pencapaianku, masih ada yang membuatku ragu. Karenanya bila perlu, aku minum Nuriskin Ultimate setiap hari. Memelihara kulit agar sehat. Nuriskin Ultimate. Sampai sini ada pertanyaan? Banyak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Susilawati. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Tetangga saya hamil 4 bulan atau 5 bulan. Setelah cek kandungannya, dokter mengatakan anaknya ada kelainan atau cacat. Menurut medis boleh digugurkan. Tetapi menurut Islam apakah boleh? Terima kasih Pak Ustadz, tolong penjelasannya. Bagaimana kalau kita punya anak, anak kita itu tidak sesuai kita harapan. Entah itu cacat, entah itu mungkin ya prematur. Boleh nggak digugurkan? Tidak. Kalau direncanakan dari awal boleh. KB boleh nggak? Keluarga berencana boleh, tapi caranya tidak dengan menggugurkan. Satu dengan azl. Azl itu mengeluarkan di luar. Ya sudah pokoknya paham. Ah gitu hukumnya. Ini ya, mengeluarkan tapi di luar. Ya, paham gitu aja. Ya, paham ya? 2 dengan cara 3 dengan kalender. Tetapi tidak boleh dengan memotong rahim. Vasektomi, tubektomi kecuali alasan medis yang bahaya untuk itu semuanya. Bagaimana kalau anak sudah jadi seperti itu, maka itu termasuk pembunuhan, tidak boleh. Apalagi sudah usia 4 bulan, itu sudah ditiupkan ruh. Seluruh ulama sepakat, NU, Muhammadiyah sepakat, semua sepakat, jangan sampai kita membunuh apa yang digugur, apa yang dikandungan, karena siapa tahu, Allah tahu yang terbaik bagi kita. Boleh jadi yang kita tidak suka, itu baik bagi kita, dan boleh baik jadi apa yang kita suka itu tidak baik bagi kita. Allah berfirman, tolong dicatat baik-baik dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu jelek bagi kamu, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kamu. Allah tahu yang terbaik. Anak urid, anta turid, walau yurid. Saya berkehendak, Bapak Ibu berkehendak, di atas kehendak kita ada kehendak Allah yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya adimal jadi wal karami. Ramadan mengajarkan kita untuk saling peduli. Ramadan memberikan kesehatan untuk tubuh kita. Cerdas dalam berpikir, bergerak cepat dalam bertindak. Satukan hati di bulan suci ini, menjadikan lebih berdaya dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan penuh berkah telah tiba. Semoga pada bulan puasa kali ini kita semua dapat berubah ke arah lebih berdaya kotanya dan sejahtera masyarakatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan kembali tiba di tahun ini.
Seluruh alam berzikir menyambut bulan penuh berkah. Bulan suci Ramadan adalah momentum yang tepat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mari tingkatkan ibadah, introspeksi diri, dan berbagi dengan sesama. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan penghujung bulan Ramadan adalah kebebasan dari api neraka. Di bulan yang mulia ini, marilah kita jalani ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan rasa bersyukur. Pada bulan yang penuh berkah ini, mari kita sambut dengan semangat baru, menjalani ibadah puasa dengan keikhlasan dan rasa syukur yang mendalam. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar sesama. Dengan hati yang tulus dan niat yang suci, mari kita satukan tekad untuk sumsel maju terus untuk semua. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang dapat lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mah sakit mahmu kambuh lagi. Janji jangan anda minum promah lagi. Promah, ahlinya lambung. Ayo, pilih petualanganmu. Masuk dan jelajahi dunia ajaib. Berkenalan dengan teknologi canggih dari masa depan. Bermain dengan cipratan air yang besar, saling berpegangan untuk pemandangan menakjubkan. Dan akhiri hari dengan banyak keajaiban di depan mata. Selalu ada petualangan baru di Dufan. Dana Syariah hadir untuk membantu mewujudkan tujuan finansial Anda. Anda dapat memproduktifkan dana Anda secara online, mudah dan berkah. Raih imbal hasil maksimal, aman dengan jaminan properti. Bersama Dana Syariah, dapatkan keuntungannya dan jadilah pendana halal yang memberi manfaat bagi kita semua. Ayo hijrah finansial. Masuk angin, Bejo Jahe Merah. Formula jahe merah terbaru, bantu redakan masuk angin. Generasi nggak takut angin. Bejo bisa dikonsumsi saat berpuasa asal sudah berbuka. Banyak kisah bermula di sini, dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri, dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal, terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina, karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi. Begini Pak, bulan ini kita sama sekali nggak ada pemasukan Pak. betul. Lu udah gajian belum? Belum nih. Wah, itu kan kotak perhiasan ibu. Wah, ada yang nggak beres nih. Enak sih Ramadan tiap sore. Bapak bawa oleh-oleh takjil. Tapi kok semprong? Ini burgernya, ini bonusnya. Pak, ngapain beli semprong mulu sih? Pak, semprongnya 2 ya? Baik Pak. Lagi sakit Pak? Anak saya Pak. Saya ambil lagi deh 2 semprongnya. Kamu mau tahu nggak kenapa? Supaya yang jual tahu kalau semua usaha dan doanya nggak akan sia-sia.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رسول الله سلام عليك يا عظيم الجاه والكرم. Mari sepenuhnya kembali bersih. Minum The Real Water Amidis, satu-satunya air minum yang sudah dimasak, yang benar bisa membantu membersihkan tubuh. Kembali bersih dengan Amidis. Selamat puasa. Banyak kisah bermula di sini, dari mengisi energi hingga mengistirahatkan diri, dari kekilafan hingga ke arah perbaikan. Terima kasih telah mengawal, terima kasih telah mengingatkan. Ini tanda kasih yang menghidupkan Pertamina, karena Pertamina ada untuk kita. Di Ramadan ini, dengan kerendahan hati, ayo kita jalan lagi. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Ada Shopee Big Ramadan Sale, promo Ramadan terbesar se-Indonesia. Wow, Shopee! 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 Shopee!
Shopee Big Ramadan Sale, pekan THR promo puncak 14 dan 17 Maret. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya adimal jadi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan kembali tiba di tahun ini. Seluruh alam berzikir menyambut bulan penuh berkah. Bulan suci Ramadan adalah momentum yang tepat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mari tingkatkan ibadah, introspeksi diri, dan berbagi dengan sesama. Awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan penghujung bulan Ramadan adalah kebebasan dari api neraka. Di bulan yang mulia ini, marilah kita jalani ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan rasa bersyukur. Pada bulan yang penuh berkah ini, mari kita sambut dengan semangat baru, menjalani ibadah puasa dengan keikhlasan dan rasa syukur yang mendalam. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antar sesama. Dengan hati yang tulus dan niat yang suci, mari kita satukan tekad untuk sumsel maju terus untuk semua. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga kita menjadi pribadi yang dapat lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan mengajarkan kita untuk saling peduli. Ramadan memberikan kesehatan untuk tubuh kita. Cerdas dalam berpikir, bergerak cepat dalam bertindak. Satukan hati di bulan suci ini, menjadikan lebih berdaya dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan penuh berkah telah tiba. Semoga pada bulan puasa kali ini kita semua dapat berubah ke arah lebih berdaya kotanya dan sejahtera masyarakatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.